Kang Jaro Cekim sendiri untuk tadi membuka dan sekaligus pelaporan supaya lebih jelas lagi bahwa di Desa Jugalajah ini apa sih yang memang sudah dilaksanakan oleh Kang Jaro dan apa yang memang belum? Ya, artinya musrembang telah kita dilaksanakan, baru sudah selesai. Lagian yang lebih tepat kita utarakan laporan pertanggungjawaban pengguna keuangan dalam anggaran tahun 2022 berjalan. Alhamdulillah tahun 2022 berjalan sesuai pagu indikatif dan sesuai ajuan yang bisa terdanai dengan dana tersebut. Kita udah laksanakan di skala pengerasan jalan, TPT, drainase dan drainase lanjutan, dan TPT aliran kali Ciberem penyangga pos Nyandung, dan sarana prasarana olahraga ada di 2 lokasi, satu di Kampung Cimok juga di Kampung Lebakun. Cuman ada masih PR atau anggaran yang belum sampai anggarannya, belum kita terima di sesi terakhir, di anggaran terakhir atau di tahap 3, bahasanya di tahap 3 keuangan. Tinggal yang dari Banprop atau bantuan provinsi untuk rehab balai desa atau untuk bongkar balai desa dan untuk betonisasi. Terus gini Kang Jaro, harapan Kang Jaro nih mengenai tadi mungkin kan udah jelas bahwa pemaparan Kang Jaro itu diterima oleh masyarakat dalam artian selama pertanggungjawaban gitu Kang Jaro. Nah ini ke depan sendiri nih sebetulnya ini kan menyangkut tadi Kang Jaro ada sedikit bisik-bisik bahwa bagaimana secara aturan meskipun mungkin kita menggunakan anggaran kalau memang Perbub atau aturan apanya itu gimana itu maksudnya Pak Kang Jaro? Ya, artinya begini, apapun bentuknya musrembang ini kita laksanakan selaku ketentuan dan kewajiban. Sekecil apapun ajuan dari masyarakat, keinginan masyarakat, keinginan warga, wilayah dan lingkungan, kita tampung aja dulu semua. Tinggal tergantung di akhir finishing keuangan. Karena panggung indikatif belum kita terima, dan akan berapa keuangan yang masuk ke Desa Jugalajah nominalnya belum kita terima, dan peraturan perundang-undang pengguna keuangannya juga kita belum terima gitu. Karena sekarang di era sekarang dari mulai tahun 2020, 21 sampai 22 ada skala prioritas atau dalam artian apa, undang-undang darurat, negara dalam keadaan darurat. Jadi apapun bentuknya keuangan yang masuk ke desa diatur lagi. Nah, jadi dirubah gitu ya Kang Jaro ya? Ya kayak COVID kayak kemarin gitu ya? Ya, sama Kementerian Desa, sama Mendagri juga dikolaborasikan sama Pergub dan Perbub, barangkali seperti itu. Intinya tinggal tergantung realisasi kedepannya, realisasi undang-undang tersebut. Pagu indikatifnya belum kita terima. Salah satunya kita melaksanakan musrembang cuman merupakan kewajiban dan keharusan untuk memasukkan di RKP dan di RPJMD. Gitu. Ini kan mungkin terakhir nih melaksanakan kegiatan musrembang tingkat kecamatan. Gambarannya seperti apa nih Kang Camat? Jadi kalau musrembang di tingkat desa mungkin ini terakhir. Jadi kalau musrembang tingkat kecamatan mungkin nanti akan dijadwalkan karena kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal di tingkat kabupaten. Harapan kami yang pertama adalah masyarakat segera mengusulkan kegiatan-kegiatan baik itu untuk tingkat desa yang dibiayai di tingkat desa. Kemudian hal-hal yang usulan-usulan pembangunan yang tidak bisa terbiayai oleh pemerintah desa, nanti kita adakan musyawarah tingkat kecamatan untuk dilakukan tingkat kecamatan, dan nanti skala prioritasnya ini nanti diusulkan ke tingkat kabupaten. Itu gambarannya. Kang selaku pendamping tingkat desa, hari ini kan acara musrembang nih Kang. Gambarannya seperti apa nih Kang? Musrembang itu adalah gambaran perencanaan musyawarah dari pemerintahan desa untuk menyusun rencana kerja di tahun anggaran 2023. Nah, khusus tahun sekarang ada beberapa mungkin prioritas yang mungkin digunakan. Salah satunya menggunakan pagu yang lama.
Nah, BLTDD masih muncul, kemudian ketahanan pangan merupakan prioritas wajib dalam rangka untuk mencegah kemiskinan ekstrim. Jadi masih ada prioritas di sana. Kemungkinan besar ada beberapa pengalihan kegiatan yang ditunda di tahun 2022 dimasukkan kembali di prioritas untuk 2023. Termasuk mungkin desa Jugalajaya yang memang mungkin kemarin yang memang tidak masuk sekarang diusulkan kembali gitu Kang. Ya, karena ada beberapa poin khususnya di ketahanan pangan, ada pemahaman ya. Jadi ada antara jalan usaha tani dengan irigasi itu kemarin ditolak, sehubungan diprioritaskan cenderung kepada pangannya saja. Nah, kebetulan Desa Jugalajaya kita membentuk kelompok taninya untuk pembibitan. Nah, itu untuk prioritas 2022. Ini Kang, supaya lebih tahu lagi nih masyarakatnya Kang, sebetulnya fungsi pendamping ini apa sih Kang? Kita di sini fasilitator, kemudian mengawal perencanaan itu, kemudian mengawasi, kemudian memastikan kegiatan dana desa itu dilaksanakan di lapangan. Dan apabila terjadi penyimpangan, kita bisa konsultasi dengan pemerintahan setempat agar segera direalisasikan. Kalau boleh tahu nih Kang, pendamping desa ini memang wadahnya di kabupaten ini kemana gitu loh Kang? Kita ada, khususnya untuk saya ya, ada pendamping lokal desa, kita mengacu kepada PD, atasan saya adalah PD di tingkat kecamatan yang membawahi 16 desa khusus untuk kecamatan Jasingan. Di atasnya PD itu ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu ada di Pakansari, sekretariatnya di Pakansari. Kita BPSDM itunya Satker Provinsi awalnya, kemudian ke BPSDM, kemudian langsung berhubungan dengan Kemendesa. Artinya tetap fungsi selaku pendamping juga akan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap desa-desa, begitu Kang? Jelas, karena di situ ada namanya kita pendampingan, pasti ada mungkin regulasi yang perlu disampaikan, bagaimana teknis pelaksanaan, kemudian pengawasannya, kemudian bagaimana teknik pelaporannya.